Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binniyah liridho ilahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati bahri syafa'ah sayyidinal mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khasah wa ila hadrati musannifi hadzal kitab Sayyidi Syekh al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrorihi fidaraini amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika, dan karena hal itu, yakni mutanafiyaini, saling bertolak belakang, saling menafikan, saling bertentangan. Taro, Anda melihat, al-akyasa, orang-orang pandai, orang-orang cerdas, fi umurid dunia, terhadap urusan-urusan duniawi, wa fi ilmi tibi, dan di dalam disiplin ilmu kedokteran, ilmu medis, wal hisabi, dan ilmu hisab, wal handasati, dan ilmu ukur, wal falsafati, dan ilmu filsafat. Juhalan, orang-orang yang bodoh, fi umuril akhirati, di dalam urusan-urusan akhirat. Wal akyasa, dan Anda akan melihat orang-orang cerdas, orang-orang pandai, fi daqaiki ulumil akhirati, terhadap detail-detailnya, lembut-lembutnya ilmu akhirat. Juhalan, orang-orang yang bodoh, fi aktsari ulumid dunya, terhadap kebanyakan ilmu-ilmu dunia. Imam Ghazali menjelaskan bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari bisa melihat, bisa menyaksikan, bisa meneliti bahwa orang-orang pandai dalam urusan dunia, ilmu kedokteran, di antaranya ilmu kedokteran, ilmu hisab, ilmu ukur, ilmu filsafat, kaya misalkan, orang kaya, orang yang berhasil di dalam berdagang, berarti pedagang sukses. Orang yang berhasil dalam hal perpolitikan, berarti politikus. Orang yang berhasil di dalam perekonomian, ekonom. Ternyata juhalan fi umuril akhirat,
mereka itu dalam tanda kutip tidak paham, tidak ngerti, bodoh di dalam urusan akhirat. Sebaliknya, dan Anda melihat, menyaksikan, ya, bisa meneliti terhadap ilmu akhirat yang detail, orang-orangnya itu bodoh. Jadi orang yang menguasai. Jadi orang-orang yang pandai di dalam detail-detailnya ilmu akhirat secara mendetail, itu ternyata mereka itu adalah orang yang bodoh di dalam kebanyakan ilmu dunia. Jadi dua hal yang bertolak belakang. Jadi ngapunten, kaum cendekiawan tapi tidak paham agama. Kaum agamawan tapi tidak cendekiawan. Jadi punya disiplin ilmu sendiri-sendiri. Tidak bisa menjamakkan, mengumpulkan dua-duanya. Ya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu dua-duanya ngapunten, masih belum berimbang antara satu dengan yang lain. Ketoke jomplang. Jadi pinter ngilmu dunya tapi bodoh dalam urusan akhirat. Menguasai ilmu dunia tapi bodoh di dalam urusan akhirat. Apa yang menjadi penyebabnya? Imam Ghazali mencoba memberikan sebuah penalaran, memberi pemahaman dari sisi intelektual. Li'anna kuwatal akli, karena sungguh kekuatan akal, la tafi, ia tidak mampu memenuhi, ia tidak mampu menyempurnakan bil umuri, dengan bil amroini, dengan dua urusan itu, yakni urusan duniawi dan urusan ukhrawi, jami'an seluruhnya, fil ghalibi di dalam atau pada umumnya, fayakunu lalu adalah akhaduhuma salah satu dari keduanya, mani'an pencegah, mani'an menjadi pencegah, minal kamali dari kesempurnaan, fitani di dalam disiplin ilmu yang kedua. Jadi bertolak belakang ini antara disiplin ilmu akhirat, ya, dengan disiplin ilmu dunia atau sebaliknya, karena memang kekuatan akal manusia itu terbatas. Jadi tidak bisa menyempurnakan dua-duanya, menjamakkan, menggabungkan keduanya. Dan itu sifatnya umum. Yang akhirnya salah satu itu menjadi penghambat, menjadi penghalang dari yang lain. Jadi krono seneng, krono pahami ilmu dunia, malas untuk belajar ilmu-ilmu akhirat. Saking senenge utawa bakate ning ilmu-ilmu akhirat, akhirnya meremehkan atau menganggap tidak penting, ya, terhadap ilmu-ilmu duniawi.
Ya ini bukan karena dalam artian membenci, enggak, atau tidak mau menerima konsepnya Allah Robbana atina fid dunya hasanah. Memang karena di sini ada keterbatasan kemampuan akal manusia. Jadi bahasanya di sini pada umumnya. Kalau yang enggak umum ya bisa, dalam arti bisa menjamakkan kedua-duanya, tapi jarang. Tapi kebanyakan ya di situ itu. Nek wis disiplin ilmunya di akhirat, ilmu duniawinya terbatas, agak tertinggal. Bahasa kitab ini bodoh. Kalau misalkan ilmu akhirat, ilmu duniawinya itu tinggi, ilmu akhiratnya akan tertinggal. Walidzalika, karena hal itu, karena tidak memiliki kemampuan di dalam menyempurnakan dua hal tadi, ya saya ulangi lagi, sebagai penegasan, di dalam Al-Quran itu dinyatakan, difirmankan oleh Allah, ma ja'alallahu lirojulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati di dalam satu rongganya. Ada yang memaknai di situ satu tubuhnya. Ada yang memaknai satu satu rongga itu satu tubuhnya, satu jiwa bisa, ya. Memang nggak mampu gitu loh ya. Memang ada keterbatasan itu loh. Ya itu yang jadi penyebabnya, nggak mampu, nggak kuat. Jadi mikir loro-lorone iki bunek, mikir loro-lorone gak betah, ya. Nah, itu sebagai penegasan, karena akal manusia itu memiliki sebuah keterbatasan. Walidzalika, dan karena hal itu, qala, ketidakmampuan akal tadi, qala, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna aktsaro ahlal jannati, sungguh kebanyakan ahli surga, penduduk surga, penghuni surga, al-bulhu, orang bodoh. Ai al-bulhu, yang dimaksudkan adalah bodoh, fi umurid dunya, di dalam urusan dunia. Jadi Nabi mengatakan, sungguh kebanyakan penghuni surga itu adalah orang bodoh, dalam arti bodoh di dalam urusan dunia, gitu ya. Jadi ini makna tersuratnya seperti itu, ya. Jadi memang memiliki kebodohan, ketidakmampuan, keterbatasan di dalam urusan dunia. Kalau hadis ini lebih kita kedalamkan lagi pemaknaannya, penafsirannya. Jadi yang dimaksud bodoh di sini dalam arti karena saking dia itu wis kumantile banget, utawa banget atine banget kumantile ning ngene pangeran, akhirnya nggak terpikir urusan dunia. Artinya begini, hati manusia itu kan satu. Kalau mikir A, nggak mungkin bisa mikir B. Ono keterangan niku sing sitok ning jagat wetan
gitu, nggak bisa untuk melihat jagat wetan karo jagat kulon, atau berada di jagat timur, hatinya satu ada di jagat timur, yang satu ada di jagat barat. Nggak bisa, mikir seperti itu nggak bisa. Ya. Jadi saking senenge ning gini pangeran, saking di situ itu dia itu mahabbah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fana terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya tertutup dengan urusan duniawi. Jadi kalau kita memberi makna yang lebih dalam seperti itu, dalam arti al-bulhu ini adalah orang-orang yang hatinya sudah kumantil dengan Allah Subhanahu wa taala, cerdas dengan Allah Subhanahu wa taala, fana terhadap selainnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hatinya hanya terpatri Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Jadi kan ada sebuah kata-kata sufi itu yang dinamakan dunia itu kan masih wallah, selain Allah. Gitu ya. Jadi al-bulhu ini orang yang pinter dalam akhirat, bodoh di dalam urusan dunia. Pinter, paham dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tidak paham atau bodoh dalam ilmu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.